Selamat malam my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Hari ini kita pertemuan kedua bicara tentang pengertian dari semua mata kuliah. Yang pertama tentang pengertian percobaan, yang kedua tentang pengertian penyertaan, dan ketiga pengertian tentang pemahaman gabungan tindak pidana. Jadi di sini my student saya jelaskan bahwa percobaan pidana ini adalah suatu percobaan yang memiliki dua definisi. Yang perihalnya adalah percobaan adalah dikatakan bahwa percobaan itu merupakan pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tapi tidak selesai. Pertama itu adalah percobaan itu diartikan bahwa tindakan dari kejahatan yang dimulai tapi tidak selesai. Yang kedua adalah percobaan. Percobaan itu adalah pengertian percobaan yang kedua adalah bahwa suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Berarti di sini pengertian yang kedua ini sudah ada niat, berarti percobaannya itu sudah penuh dapat dikatakan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, percobaan diartikan berarti bahwa usaha mencoba sesuatu, usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu. Sedangkan menurut salah satu pakar hukum pidana yaitu Purwodarminta mengatakan bahwa percobaan adalah usaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu dalam keadaan diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dapat diterangkan bahwa di atas kiranya ada dua pengertian tentang percobaan. Pertama, tentang apa yang dimaksud dengan usaha atau hendak berbuat, ialah orang yang telah mulai berbuat atau mencapai suatu tujuan, yang mana perbuatan itu tidak dapat selesai. Nah, perbuatan itu tidak dapat selesai. Apakah itu dikatakan suatu percobaan? Mari mungkin akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya di minggu-minggu yang akan datang. Nah, saya lanjutkan bahwa syaratnya ada suatu percobaan adalah adanya perbuatan itu telah dimulai. Artinya tidaklah cukup sekedar kehendak. Tidaklah cukup sekedar kehendak atau alam batin. Jadi atau niat. Jadi jangan hanya niat dilihat dari suatu percobaan itu. Menurut tadi Purwodarminta ya, dikatakan bahwa syarat perbuatan itu tidak hanya dilihat semata-mata hanya karena batin. Misalnya seseorang hendak memotong pohon, namun orang itu telah mulai melakukan perbuatan menebang, tapi tidak selesai sampai pohon itu tumbang. Misalnya, baru 3 atau 4 kali mengapak, kampaknya patah atau kepergok si pemilik pohon, kemudian dia melarikan diri, dan terhentilah perbuatan itu, perbuatan menebang pohon itu. Wujud mengayunkan kampak 3 tadi atau 4 kali adalah merupakan percobaan dari perbuatan menebang pohon. Nah, wujudnya dilihat dari perbuatannya, bukan niatnya saja, tapi perbuatannya dilihat dari dia tadi menebang pohon. Nah, misalkan tadi dia hanya menebang pohon 1, 2, 3, keempat kali pemiliknya datang. Jadi perbuatannya yang telah dilakukannya tadi, mengampak tadi 1, 2, 3 tadi, itu sudah dapat dinilai merupakan suatu percobaan pidana karena dilihat dari segi perbuatannya ya. Saya lanjut. Yang kedua adalah pengertian tentang penyertaan. Di dalam tinjauan yuridis, penyertaan dalam tindak pidana dengan kata lain adalah deleming, berasal dari kata delemen atau Belanda yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan deleming menjadi penyertaan. Deleming dipermasalahkan di dalam suatu hukum pidana
Karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersamaan dengan beberapa orang. Jadi dengan beberapa orang, apakah itu bagian dari wujud penyertaan di dalam beberapa orang yang di belakangnya turut serta hadir di dalam suatu pidana itu. Nah, itu pengertiannya, bahwa deleming ini adalah berasal dari kata deleming, menyertai. Berarti menyertai bisa perbuatannya dua, bisa perbuatannya satu. Nah, kalau perbuatannya satu berarti ada beberapa orang yang turut serta di belakang dia di dalam suatu pidana itu. Jika perbuatan dia dua, maka dia disebut dengan penyertaan. Ingat, perbuatannya harus dua disebut dengan penyertaan di dalam suatu konteks pidana. Seperti tadi saya katakan minggu lalu, bahwa misalkan dia merampok di dalam rumah, tetapi yang punya rumah tiba-tiba hadir dan bangun menghidupkan lampu tanpa sengaja, dia menusuk pemilik rumah. Nah, itu dapat dikatakan suatu penyertaan. Walaupun niatnya tidak ada, tapi itu disebut sebagai penyertaan pidana. Disebut dengan penyertaan pidana. Kenapa? Karena terjadinya pembunuhan. Itu yang disebut dengan penyertaan, pemahamannya. Yang ketiga adalah pengertian tentang gabungan tindak pidana. Dalam materi tentang penyertaan kita, dalam materi tentang penyertaan kita dihadapkan pada beberapa masalah. Ya, beberapa masalah itu orang yang melakukan suatu tindak pidana di mana masing-masing pelaku itu merupakan peserta. Tetapi di dalam gabungan tindak pidana ini terjadi seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Beberapa tindak pidana itu banyak. Nah, beberapa tindak pidana itu banyak, seperti contoh, ketika Anda melakukan niatnya mencuri, tahu-taunya di dalam pencurian itu terjadi pemerkosaan dan pembunuhan. Nah, itu disebut dengan gabungan dari semua tindak pidana. Nah, dari gabungan tindak pidana itu, maka seseorang dapat dilaksanakan penghukumannya. Itulah yang disebut dengan gabungan tindak pidana. Dia tidak hanya satu melakukan suatu tindak pidana, tapi beberapa tindak pidana. Saya contohkan kasus lain, misalkan seseorang itu dia pemakai narkotika. Contoh, dia pemakai narkotika, tetapi di sisi lain dia melakukan seks bebas. Nah, di sisi lain dia melakukan tentang pencurian. Berarti ada 3 unsur pidana di dalam itu yang terdapat di dalam diri pelakunya. Nah, oleh karena itu, itulah disebut sebagai satu gabungan tindak pidana. Objeknya, ingatlah, objeknya adalah pelaku itu melakukan dengan tiga unsur pidana. Misalkan melakukan pencurian, dan melakukan pemerkosaan, dan melakukan pembunuhan tadi. Nah, 3 itu yang disebut dengan suatu gabungan pidana tadi. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan kepada rekan-rekan My Student. Saya harapkan My Student dapat mengembangkan materi ini ke depannya. Di sini saya memberikan suatu kasus di mana rekan-rekan agar dapat menganalisa tentang suatu perbuatan pidana, apakah di dalam kasus yang akan saya berikan ini terdapat unsur penyertaan, unsur percobaan, atau unsur gabungan pidana. Nah, rekan-rekan dapat nanti menyertakannya di dalam grup atau di dalam email jawabannya yang akan rekan-rekan sampaikan tanggapannya. Karena dengan Anda memberikan tanggapan berarti Anda didapat dikatakan dengan hadir. Saya bacakan contoh kasusnya. Contoh kasusnya, Pengadilan Negeri Prabu Muli menggelar sidang perdana perkara percobaan perampokan terhadap pemilik toko Emas Sinarjaya, ya. Amin bin Aman, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar 1, Kecamatan Prabu Muli, ya, Utara, Rabu. Jadi perkara ini terjadi sekitar hari Rabu tanggal 2 bulan 5 sekitar pukul 12.30 WIB. Nah, dalam dakwaan JPU menyatakan kedua terdakwa didakwa pasal tunggal, yaitu pasal 365 ayat 2 ke 1 KUH Pidana, junto pasal 53 ayat 1 KUH Pidana.
bahwa kedua terdakwa mencoba melakukan kejahatan mengambil barang, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dilakukan oleh dua orang. Nah, pertanyaannya adalah, berikan tanggapan saudara terhadap kasus di atas. Apakah kasus di atas termasuk pidana percobaan atau pidana penyertaan atau pidana gabungan? Jelaskan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi rekan-rekan, tadi kasusnya silakan Anda analisa kasus tadi. Apakah itu termasuk di dalam hukum percobaan, apakah itu termasuk di dalam hukum penyertaan, atau itu termasuk di dalam hukum pidana gabungan. Seperti tadi saya jelaskan bahwa percobaan itu terdiri atas dua definisi. Yang pertama, bahwa percobaan itu dilakukan tidak selesai, tidak selesai. Yang kedua, percobaan itu dilakukan dengan niat. Itu dia. Di dalam percobaan itu tidak selesai dan ada niat. Nah, dan terkait dengan kasus yang tadi yang saya berikan, apakah itu termasuk percobaan atau bukan? Nah, yang kedua, tadi saya jelaskan bahwa pengertian penyertaan itu adalah bahwa terdapatnya atau menyertainya suatu tindak pidana bersama beberapa orang. Nah, apakah ini kasus tadi itu termasuk di dalam penyertaan atau bukan? Nah, pengertian yang ketiga tadi yang saya berikan tentang gabungan tindak pidana adalah bahwa terdapatnya penyertaan itu apabila beberapa orang melakukan suatu tindak pidana di mana masing-masing pelaku itu merupakan suatu peserta di dalam perkara pidana. Tetapi di dalam gabungan pidana ini terjadinya seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Nah, bisa ada 3 orang tapi melakukan beberapa tindak pidana. Misalkan si Triana adalah pemilik rumah, misalkan si Y adalah perampok, misalkan si Albert itu adalah perampok, misalkan si Anwar Sadat dia perampok. Nah, di sini ketiga perampok ini melakukan unsurnya yang berbeda-beda. Ada yang ngambil pulpen, ada yang ngambil handphone, ada yang ngambil televisi, ada yang melakukan pemerkosaan, ada yang melakukan pembunuhan. Nah, disitulah dinilai dari suatu perbuatannya. Nah, percobaan itu bukan hanya niat, tetapi dilihat juga dari percobaan. Begitu juga penyertaan. Nah, bukan hanya niat yang dilihat, tapi penyertaan itu apakah dilihat ada unsur pidana perbuatannya, makanya dapat dikatakan sebagai suatu penyertaan. Misalkan dia mencuri sambil membunuh, apakah itu masuk penyertaan? Bisa. Nah, misalkan dia membunuh sambil mengambil uang, bisa. Itu sebagai suatu penyertaan. Gabungan pidana tadi atau yang sering disebut konkurus, bahwa dia digabungkan menjadi beberapa suatu tindak pidana menjadi gabung, Nah, misalkan satu orang dia melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pengambilan perampokan. Nah, itu bisa dijadikan satu gabungan pidana. Nah, jadi rekan-rekan, saya kembali kepada kasus tadi. Nah, saya minta bisa menganalisa kasus ini menjadi suatu analisa hukum rekan-rekan di dalam jawaban-jawaban rekan-rekan setiap kali saya memberikan kasus. Saya harapkan itu nanti rekan-rekan bisa membalasnya by WA atau by email yang akan saya kirimkan email saya. Atau rekan-rekan memberikan email kepada saya. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga rekan-rekan dapat semakin mengembangkan analisa-analisa di dalam suatu pidana. Nah, untuk seterusnya nanti kita akan belajar tentang kasus supaya rekan-rekan lebih memahami. Terima kasih, selamat malam, salam sehat,
jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.